Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobingi, guru kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini ada kelas 6, ada yang tidak masuk? Ada. Tidak. Tahu alasannya kenapa tidak masuk? Sakit panas. Nah, kita semua berdoa supaya Rizal cepat diberikan kesembuhan oleh Allah SWT agar bisa bersama-sama kita belajar di madrasah ini. Terima kasih atas doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa dahulu. Saya minta Rais untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum melakukan pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya saya minta Risma untuk maju ke depan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keluarga Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini, sebelumnya kita mengulang pelajaran yang saya sampaikan kemarin, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 tentang pemenuhan hak. Dapat dilihat? Jelas ya? Ini adalah contoh pemenuhan hak sebagai warga negara termasuk
termasuk para pelajar seperti kita hari ini. Siti, Gayu, dan itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Di samping itu masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lainnya. Apa saja itu? Termasuk hak yang telah kita pelajari. Hak pelajar di sekolah apa saja? Yang dapat angkat tangan? Yang bisa menjawab kata dia Panji? Mendapatkan pendidikan. Setelah kamu mengetahui hak, apa manfaat atas pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia? Coba Risma baca Risma. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Dilanjutkan Panji. Artinya dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Artinya melaksanakan hak secara seimbang itu harus melaksanakan hak dibarengi dengan kewajiban. Jadi artinya jangan hanya untuk hak sementara kewajibannya ditinggalkan, tidak boleh. Jadi yang dimaksud di sini pelaksanaan hak secara seimbang itu pelaksanaan hak itu harus disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus jalan bersama. Kalau jalannya satu-satu pincang, misalkan kamu punya hak untuk mendapatkan uang jajan, kamu menuntut hakmu, sementara kamu berkewajiban taat pada orang tua. Kalau kamu diperintah orang tuamu tidak melaksanakan, kira-kira kamu mendapat hakmu apa tidak? Jadi pemenuhan hak ini, hak seperti yang telah kita sebutkan tadi, itu sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian, terutama hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tujuannya untuk mengurangi jumlah pengangguran. Sementara ini masih banyak warga Indonesia yang menjadi pengangguran. Itu bukan karena bukan mendapat kesempatan untuk bekerja, tapi memang mereka yang malas bekerja. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum, karena orang salah satu syarat untuk hidup sejahtera yaitu sehat. Karena kesehatan itu adalah hal yang paling penting. Punya uang banyak tapi kalau tidak sehat, sejahtera apa tidak? Tidak. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Kalau sehat, mau bekerja ya enak, mau pergi ya enak. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Jadi tujuan bangsa Indonesia itu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sekarang coba buka materi halaman 59, manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Pelajari dengan seksama, kemudian jawab pertanyaannya di KPD yang bulan ini.
apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Risma. Setiap warga negara memiliki hak. Setiap warga negara memiliki hak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sekarang buat kelompok masing-masing kelompok tiga anak. Saya jelaskan alurnya biar kalian nanti paham cara mengerjakannya. Yang akan kalian diskusikan adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bagaimana warga negara ini, bagaimana caranya agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap berdaulat. Hal-hal apa yang perlu dilakukan? Setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa terkecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ya. Jadi kalau tangganya sudah tak senang, difitnah dan budul dan sebagainya, itu kecemburuan sosial. Karena apa? Karena tingkat kesejahteraannya tidak sama, dan itu tidak boleh terjadi, ada kecemburuan sosial. Jadi persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian nanti. Karena Indonesia dari awal memang diciptakan banyak perbedaan agama, perbedaan ras dan lain sebagainya, sampai perbedaan status sosial. Karena di samping ada perbedaan itu ada yang disamakan, yaitu persamaan hak untuk menghindari kecemburuan sosial supaya dalam hidup bermasyarakat ini bisa berjalan harmonis. Dengan dilaksanakannya hak warga negara Indonesia secara seimbang, diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara Indonesia, sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Dengan persamaan hak, dengan penggunaan hak secara seimbang, ini supaya tidak ada konflik di antara warga negara, supaya Indonesia tetap utuh, jadi NKRI tetap utuh, karena konflik-konflik itu akan membahayakan keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah menjaga keutuhan NKRI. Banyak cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi selain menjaga keutuhan NKRI, itu banyak cara untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Contohnya, melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional. Kalau di sini budaya daerah yang ada di sini apa? Termasuk gotong royong, itu juga budaya. Termasuk kesenian-kesenian yang ada, itu harus dilestarikan. Berkompetisi dalam meraih prestasi, bersaing untuk meraih prestasi, bersaing untuk mendapatkan yang terbaik. Selain itu, menggunakan produk dalam negeri atau menggunakan barang-barang buatan dalam
negeri. Jangan bangga menggunakan produk luar negeri. Jadi salah satu bukti bahwa kita cinta tanah air dan ingin mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yaitu menggunakan produk dalam negeri. Selain itu menghormati antar sesama, saling menghormati, saling menghargai, serta mentaati peraturan yang berlaku, baik peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Kalau sekarang mau mempertahankan kemerdekaan kok dengan mengangkat senjata, ya tidak zamannya, karena sekarang bukan zaman perang. Jadi untuk mempertahankan kemerdekaan itu tidak harus perang. Angkat senjata itu artinya perang. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, yang baik, dan masyarakat. Tindakan yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, antar warga masyarakat. Jadi untuk dapat mempertahankan kemerdekaan itu adalah melakukan yang dapat mencegah terjadinya perpecahan. Salah satunya menjaga persatuan dan kesatuan, baik antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, menjaga agar tidak terjadi perpecahan, salah satu tindakan yaitu berupa menghargai perbedaan yang ada, karena Indonesia ini terjadi banyak perbedaan. Perbedaan apa saja? Agama, suku, budaya, ras apa? Ras itu keturunan. Apa lagi? Warna kulit, banyak perbedaan. Menghargai perbedaan yang ada dan jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk terjadi perpecahan. Jangankan sewilayah Indonesia, di satu kelas ini ada perbedaan apa tidak? Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pandai, ada yang tidak pandai, ada yang ramah, ada yang jutek. Itu kan termasuk perbedaan. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Tapi jangan sampai semua itu menjadi alasan untuk terjadi perpecahan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Menjaga kemerdekaan Indonesia, harga mati. Maksud harga mati apa? Wah, tidak boleh ditawar. Wajib. Jadi menjaga kemerdekaan Indonesia harga mati. Semua warga negara wajib menjaga kemerdekaan Indonesia dan tidak bisa ditawar. Semua warga Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan pertahanan dan keamanan negara Indonesia sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia,
bersatu kita teguh, bercerai kita utuh. Kenapa dulu bahasa Indonesia mudah dijajah oleh bangsa asing? Karena kurang adanya persatuan. Belanda contohnya, Belanda itu dalam menjajah Indonesia itu menggunakan politik divide and impera, misalnya divide and impera, mengadu domba dan menguasai. Jadi misalkan ya, petinggi Judon kalau petinggi Klaket itu kalau mau naik perang kan lemah, akhirnya kedua-duanya dikuasai. Itu politik Belanda. Nah, agar itu tidak terulang, maka kita sebagai warga negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita utuh merupakan slogan atau semboyan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang biasa disingkat NKRI. Ini selawatane Habib Syekh. NKRI harga mati. Nah, sekarang tugas kalian diskusikan bersama kelompokmu apa saja cara mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, diskusikan bersama kelompokmu perilaku warga masyarakat di sekitar tempat tinggalmu yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, renungkan bersama kelompokmu tindakan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang sudah kamu lakukan. Jawabannya ditulis di Jadi hasil diskusi kalian, salah satu anggota kelompok untuk maju ke depan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, yang mana yang ingin maju dulu? Kelompok 1, ya silakan. Diskusikan bersama kelompokmu apa saja cara mempertahankan kemerdekaan, melestarikan budaya bangsa, menggunakan produk dalam negeri, biar belajar. Bagaimana? Ada yang bisa memberi tanggapan? Tidak. Dua, diskusikan bersama kelompokmu perilaku warga masyarakat di sekitar tempat tinggalmu yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia, gotong royong, menjaga persatuan, dan saling menghargai antar warga. Dan yang ketiga, Renungkan bersama kelompokmu tindakan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang sudah kamu lakukan. Giat belajar. itu dengan giat belajar. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang keras loh. Silakan kembali anak-anakku sekalian.
kemudian sebelum kita akhiri, jadi apa yang telah kita pelajari hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban, bagaimana menggunakan hak, bagaimana pemenuhan hak, bagaimana kita mendapatkan hak, dan bagaimana kita menggunakannya. Kita semua mempunyai hak, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Dan semua hak itu harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya menggunakan hak disertai melaksanakan kewajiban agar antara hak dan kewajiban berjalan seimbang. Di antara hak kita sebagai warga negara yaitu mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Banyak, apalagi supaya kita sehat, kita berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Supaya kita aman, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Supaya kita pandai, kita wajib belajar. Selain atas pemenuhan hak, selain tentang pemenuhan hak, kita semua juga punya kewajiban. Di antaranya kewajiban menjaga kemerdekaan sebagai generasi muda. Untuk mengisi kemerdekaan kita lakukan dengan cara giat belajar agar kita menjadi generasi yang siap untuk menggantikan pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini. Salah satu contoh hal yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kemerdekaan apa? Sebagai pelajar, apa kamu harus memanggul senjata? Apa? Belajar dengan melakukan hal-hal yang positif, menjaga persatuan baik di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian upaya atau hal yang dapat dilakukan warga masyarakat untuk menjaga kemerdekaan apa? Dengan membudidayakan gotong royong. Kemudian apa? Melestarikan budaya bangsa. Kemudian saling menghormati antar sesama atau antar. Itu diantara yang kita pelajari hari ini dan kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat supaya kita menjadi warga negara yang baik, karena tujuan pembelajaran dari PPKN ini adalah menyiapkan kalian supaya menjadi warga negara yang baik, yang Pancasilais. Bagaimana pembelajaran hari ini? Membosankan apa menyenangkan? Yang biasanya ceramah, kok sekarang ada slide-nya, ada PPT-nya menggunakan proyektor. Mudah-mudahan ini dapat membangkitkan minat belajar kalian sehingga dalam pembelajaran ini dapat memberikan makna bagi kalian semua dan bermanfaat umumnya bagi madrasah ini. Amin. Amin. Sekian pembelajaran hari ini, karena waktunya sudah siang, silakan diplomasi. LKPD-nya ditunjukkan. Terima kasih.
asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Kemudian jangan lupa tetap belajar. Hadirin Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi